Udah yang itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmatus shalihat. Pada malam hari ini kita kejatuhan bintang ceritanya ya. Jadi kalau kejatuhan durian mah itu sakit. Tapi ini kejatuhan bintang. Basecamp kita di basecamp Majelis Gaul, kehadiran Habib Nizar bin Husni Ali wal Idrus hafizahullah ta'ala wa ra'a amadallahu bituli hayati wa nafa'na bi ulumi fi dini wa dunya wal akhirah. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Mawaris An-Nabawiyah di Tanggul dan juga pengasuh Majelis At-Taubah dan juga merupakan murid dari guru mulia Al-Habib Umar bin Habib. Habib, eh, kami anak-anak muda mohon nasihatnya. Kira-kira bagi kami anak-anak muda yang lagi mengalami quarter life crisis ya, lagi ya bingung mencari hidup, terus mungkin kalau yang sudah mondok, yang sudah bekerja kecil itu enak gitu, sudah ada arah. Tapi udah lahir besar tuh, kok tiba-tiba kita hilang arah gitu. Nah, ada nasihat dan bimbingan itu buat kami-kami untuk bisa kami amalkan. Baik, Masya Allah, Ustaz Fatri dengan majelis gaulnya. Masya Allah, jazakumullah khair, qaddamtum. Terima kasih atas pengorbanan antum membina dan menemani umat supaya dan juga mengiring para pemuda pada hal yang diridhai oleh Allah. Lakum jazilus thawab wa syukur, untuk antum pahala yang besar serta insya Allah menggembirakan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bintang itu malam ini jatuh ke basecamp Majelis Gaul. Bintangnya nggak terlalu besar sehingga tidak menutupi basecampnya. Tapi ini mana aja sih. Baik, baik Ustaz, jazakumullah khair. Terima kasih sudah menginginkan Fagil ada di sini. Cukup lama memang sih, banyak habaib yang Ustaz ajak ngobrol untuk berbagi. Cuma saya tanda tanya sih, kok Ustaz tidak ngajak-ngajak saya pada malam ini, mungkin perlu dapat hidayah. Kalau boleh jawab, Pak jawab, aslinya Cangkolang. Baik, pemuda dengan tenaganya yang masih fit, kesehatannya dan IQ-nya yang masih berada dalam titik emas yang luar biasa, memang berada di titik yang bahaya jika tidak ditemani, jika tidak dibarengi dalam menjalani masa mudanya. Makanya banyak pujian dari Allah, dari Rasulullah untuk para pemuda yang masih tetap bisa istiqomah di masa dia bergelut melawan hawa nafsunya yang bergejolak, masa lalainya yang mendominasi, tapi dia masih bisa bertahan dan masih mau duduk bareng di majelis ilmu. Itu adalah punya nilai yang luar biasa, punya hadiah yang besar dari Allah bagi mereka yang masih bisa bertahan dalam kesalehannya. Di antaranya dapat zil yauma la zilla illa zilluh, dapat naungan di hari yang tidak naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya juga ajib rabbuk bisyabin la khawwata lah, Tuhanmu kagum dengan pemuda yang masih bisa menahan dirinya untuk tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah sebuah gerakan yang luar biasa, menggiring dan menemani pemuda majelis gaul agar tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya insya Allah ini membahagiakan hati Rasulullah SAW. Sekarang bagaimana Habib pemuda ini biar tetap istiqomah di jalannya, kata Ustaz tadi, agar di masa gejolak nafsunya ini dia tetap selamat, tetap di jalan yang diridhoi oleh Allah. Ya Ustaz, kita sekarang berada di zaman yang luar biasa bahayanya. Selain gejolak nafsu pemuda itu tinggi, juga ditambah lagi tuntutan dari zaman
yang panas, zaman yang keras, maksiat yang merajalela juga ini banyak menambah double tantangan pemuda itu. Menurut saya dan menurut guru-guru yang saya dapatkan, benteng yang paling kuat untuk pemuda agar tetap di jalan yang benar adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Berimanlah kepada Allah wahai orang yang beriman, dan takwalah kepada Allah wahai orang yang beriman, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang shadiqin. Di ayat ini al-ma'iyah, bersama. Al-ma'iyah ini menurut saya benteng yang paling ampuh dan kuat, kokoh untuk melindungi para pemuda kita. Ma'iyatus salihin, ma'iyatus sadiqin, ma'iyatul majlis ilm, ma'iyatus salihin, kebersamaan dengan orang-orang yang soleh. Jadi majlis gaul hadir, jemput bola, barengi mereka. Walaupun kita tidak sadiqin, minimal bisa menggiring mereka kepada aktivitas yang soleh. Allah tidak berfirman kunu shadiqin, jadilah orang yang shadiqin, tapi Allah meminta kepada kita kunu ma'a, jadilah kamu bersama orang yang shadiqin. Karena dengan bersama akhirnya nanti akan jadi orang-orang yang shadiqin. Jadi orang kalau mau jadi orang shadiqin tidak bisa langsung, harus bersama dulu. Nah, itu benteng yang paling, menurut Habib, benteng yang paling enak yang paling tepat untuk membentengi para pemuda, yaitu membersamai mereka. Kita jemput bola, walaupun mereka diambil duluan sama figur-figur fasik, figur-figur aktor film, aktor ini dirampok duluan. Kita kalah start sama apa Korea ya, Korea kayak Jepang, kayak mana aja ya. Jadi maksud saya tuh saya makanya senang gitu lihat majelis gaul yang mau menjemput bola, daripada diambil orang yang fasik, orang yang tidak pernah sujud sama Allah, hati mereka dirampas, kesibukan mereka diambil oleh mereka. Maka majelis gaul hadir untuk membimbing, mendidik, kasih kesibukan yang soleh, dekat dengan orang soleh, dihadirkan orang-orang yang soleh. Ini adalah poin yang luar biasa. Jadi insya Allah dengan ma'as shadiqin, ma'as salihin, mereka akan terlindungi, akan ketularan kesolehan dan kesidikannya. Ya, tapi karena kita tahu semua kan, almaru ala dini khalili, agama orang tergantung agama temannya. Kalian ahadukum li'alaman yukhalil, lihatlah siapa temannya kan. Itu kita tahu semua, kalau fani musliman wa alaihi wasallam. Dalil hadis tentang yang seperti itu banyak sekali. Intinya adalah menurut hadis al-ma'iyah, kebersamaan dengan orang-orang yang saleh. Itu ditemani, dibiasakan untuk bersahabat baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Harus dipepet terus Ustaz. Jangan sampai kita kalah start. Karena yang sampai mereka diambil duluan sama orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak baik. Kita harus hadir. Mereka itu diambil duluan, dirampok duluan oleh orang-orang yang fasik itu karena sebelumnya mereka tidak nemu. Jadi kadang kita sebagai dai ini merasa bersalah karena mereka terlanjur terjebak gitu ya, karena mereka telat kita ambil gitu, didahului mereka lebih cepat. Jadi orang-orang fasik itu lebih cepat untuk mengambil hati mereka. Jadi ketika saya melihat ada pemuda yang mabuk misalnya, atau pemuda narkoba, itu saya aduh ala nafsi, saya marah pada diri saya sendiri. Itu karena mereka tidak tersampaikan uluran dengan saya terlambat, saya mungkin sibuk dengan yang lain, ini salah saya. Dan itu begitu, bukan malah sibuk memarahi dia dan kita merasa sok suci, ya tidak seperti itu. Jadi menurut saya itu kesalahan kita. Makanya majelis gaul saya berharap hadir di tengah umat Nabi Muhammad ini untuk jemput bola. Saya temukan kalian dengan orang yang soleh, Ustadz ini, Habib ini, Kiai ini, nih ada majelis lagi, ini temu lagi, sehingga mereka bisa kita amankan dan menjadi target kita untuk kita bawa mendekat dan menjadi orang yang baik. Jadi semoga diparingi kuat dan diparingi istiqomah dan diizinkan oleh Allah untuk menjadi kendaraan
pemuda umat Nabi Muhammad untuk diajak dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-ma'iyah ya Ustaz. Jazakumullah khair Habib. Jadi setelah ini guys ya, jadi kudu lebih merapat lagi ke circle kesolehan ya. Wa kunu ma'as shodiqin gitu. Meskipun di sini banyak khoifinnya gitu. Karena ada banyak khoifin dan shodiqin. Baik, terima kasih sebelumnya jazakumullah khair, terutama juga kepada Habib Nizar khususnya dari Idrus atas kesediaannya kita culik malam hari ini ke basecamp Majlis Garut. Untungnya yang nyulik laki-laki semua. Iya, ini laki-laki semua. Aku lihat ada. Astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya awas tidak ada. Bisa bisa.